Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys. Semoga bro dan sis selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilimpahi rezeki halal barokah yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Guys, pagi ini ya, ini di bulan Januari 2021, saya mau sedikit sharing guys, karena kebetulan kan saya ini baru 2 bulan yang lalu pensiun. Jadi banyak teman-teman yang menanyakan gimana rasanya tiba-tiba nggak gajian, terus apa sumber-sumber income yang bisa membantu di dalam masa pensiun. Ya sebetulnya guys, memang semua individu atau person itu bervariasi atau berbeda-beda dalam menyiapkan pensiunnya. Ada orang yang pensiun kemudian menjalankan bisnis atau usahanya, ada orang yang pensiun kemudian jadi konsultan, atau bahkan ada orang pensiun yang masih bekerja lagi di institusi atau di perusahaan. Bahkan yang luar biasa, ada orang pensiun yang automatically dia akan menikmati masa pensiunnya dengan segala apa yang nyaman bagi yang bersangkutan untuk dilakukan. Jadi saya ya kurang lebih seperti itu guys, seperti itu, bahwa memang di satu sisi saya ingin menikmati masa pensiun saya. Maksudnya menikmati itu begini guys, 33 tahun saya bekerja di lingkungan industri, artinya saya kehilangan waktu, tidak bisa berinteraksi dengan orang banyak, dengan masyarakat luas, tidak bisa menikmati kehidupan sosial yang ada, tidak bisa merasakan enaknya kuliner secara bebas, tidak bisa nonton sepak bola di stadion, tidak bisa bermain bola dengan leluasa. Itu bagi saya, itu saya kehilangan ya, walaupun ya semuanya masih nyaman. Jadi artinya saya akan menikmati itu semua. Saya akan menikmati itu semua, saya akan menikmati kulinernya, saya menikmati sosialnya ya. Tapi yang poinnya yang ditanyakan adalah bagaimana menyambung income setelah pensiun. Kan setelah pensiun sama sekali tidak, gaji dah berhenti ya guys. Ya sebetulnya ya terus terang ya, kita ada persiapkan lah untuk income makan harian, penghasilan harian ya, misalnya hasil-hasil dari sewa ruko itu untuk kehidupan harian, bayar listrik dan sebagainya, atau dari hasil dari beberapa usaha bengkel dan toko, itu juga income tambahan. Tapi yang saya maksudkan, yang saya lakukan di sini sebenarnya sederhana. Kenapa saya milih di bidang bercocok tanam, tanaman buah? Pertama, bahwa walaupun kecil, bibit buah ini bisa menjadi sandaran saya guys. Rata-rata ya ada saja orang membutuhkan bibit itu. Kadangkala laku 6 bibit, kadang laku sehari, kadang laku 20 bibit sehari. Artinya sebetulnya saya sudah punya income kira-kira 30, 50 ribu atau 100 ribu sehari. Itu udah cukup untuk makan saya berdua dengan istri saya. Tetapi itu pun nilai tambahnya besar guys. Saya kadang tidak menilai keuntungannya, tapi saya bisa berinteraksi dengan orang. Kadang-kadang saya antar jumpa kepada sedulur-sedulur kita, saya melihat apa yang mereka lakukan, saya bisa jadi inspirasi saya.
ketemu sedulur baru juga itu sesuatu kesenangan bagi saya. Di luar itu rantai bisnisnya ini sangat panjang bisnisnya. Ketika saya jualan bibit 36, kebetulan ada teman saya yang terkait dengan pemerintahan, misalnya di satu provinsi di Kalimantan, mereka punya program menyiapkan lahan ribuan hektar untuk tanaman padi dan tanaman buah. Saya di hire jadi konsultan untuk tanaman alpukatnya. Kemudian tentunya nanti bibitnya saya bisa masuk. Kita tidak bicara 6 batang, 10 batang lagi, tapi ribuan batang. Ya kita nggak tahu. Kita tadi mikirnya sederhana, kadang-kadang ada candelan yang seperti itu. Dan sebagainya guys. Artinya bahwa kita lakukan hal-hal yang sederhana. Ketika saya menanam pisang, kemudian panen sehari, saya merasa nikmat ya, loh kok kemarin seminggu baru panen pisang, sekarang udah ada yang bisa dipetik lagi. Itu seminggu lagi bisa saja. Akhirnya saya pelajari dan saya berkesimpulan bahwa rupanya pisang itu sangat produktif juga. Dan saya baru memahami kenapa pisang itu ada yang pisang unggul. Kalau di lokal mungkin ada pisang raja, pisang Morosebo, pisang Ambon, tapi sekarang pisang unggul seperti pisang Kalpendis itu unggul gejah. Dia cepat berbuah, buahnya istimewa, produksinya bisa 20-30 kilo per pohon. Dan percaya nggak percaya guys, setahun bisa panen 3 kali. Kan itu kan siklusnya kan 1 tahun, 10 bulan sampai 12 bulan. Kenapa bisa setahun 3 kali? Iya guys, rupanya ketika kita tanam satu pohon pisang Kalpendis, itu nanti pada waktu tertentu anaknya tumbuh dalam satu rumpun. Ketika kita tinggalkan 2 anaknya, setelah 10 bulan panen, anaknya tadi 4 bulan bisa dipanen, anak berikutnya 4 bulan bisa dipanen, 4 bulan lagi bisa, ya makanya bisa setahun 3 kali. Kalau pisang Kalpendis dijual di supermarket 15.000, kita jual 5.000 kali 20-30 kilo udah 100 atau 150.000. Setahun 3 kali 450.000. Kalau kita tanam 500 pohon atau 1.000 pohon, sudah satu ikan yang besar. Bidang apapun guys, bahwa kalau kita pensiun, saya rasa asal kita tujuannya menikmati apa yang jadi hobi kesenangan kita itu kita lakukan, dan selalu bersilaturahmi dengan teman, saudara, ambil inspirasinya. Insya Allah guys, kita akan nyaman. Ya mudah-mudahan kalau kita ada kegiatan ya kita akan lebih sehat, fit, dan lebih bahagia. Karena semua itu rezeki itu yang ngatur yang di atas sana guys. Kita itu hanya berikhtiar, kerja, selanjutnya yang terserah di atas sana. Ya. Jadi mungkin ada orang aneh juga bilang, wah bekas bos kok jualan bibit. Ya nggak apa-apa, santai aja guys. Kita nyaman di situ, dari jualan bibit kita bisa punya kebun ratusan ribuan pohon. Nah, kita lihat nanti hasilnya, paling enggak untuk kita dan untuk anak cucu kita dan untuk masyarakat, semoga bermanfaat. Itu guys. Makanya kalau ditanya setelah pensiun usahanya apa, Mbah Yono, Pak Edi, ya saya jualan bibit dan berkebun. Memang dulu udah persiapkan, ada ruko-ruko saya, ada 12 unit, ada usaha saya toko dan BKSP 3 toko. Itu sudah dipersiapkan untuk pensiun, tetapi utamanya kegiatan saya sekarang ini jualan bibit alpukat, aligator, durian musangking, pisang Kalpendis. Itu aja guys, semoga ini menjadi masukan lah
kepada bro guys yang mempersiapkan pensiun agar bisa nyaman di hari tuanya. Demikian, terima kasih. Selalu saya doakan kembali semoga Bro Sulsi selalu dalam keadaan sehat, dilimpahi rezeki melimpah barokah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.